Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penagihan pajak. Untuk memenuhi tugas pengantar pajak, dosen pengampu kami Bu Lila Anggraini pengertian penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari sebuah jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Yang kedua, penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatakan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Selanjutnya, jenis penagihan pajak. Jenis penagihan pajak ternyata mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu ada penagihan pajak pasif, penagihan pajak aktif, dan penagihan seketika dan sekaligus. Yang pertama ada penagihan pajak pasif. Pada penagihan pajak pasif, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif. Yang kedua, penagihan aktif. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskus bersama jurusita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Selanjutnya ada jenis penagihan pajak, seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis, seperti masa pajak dan tahun pajak. Tujuannya, penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib bayar belum membayar, maka jurusita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Proses penagihan pajak. Yang pertama itu adalah memberikan penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya,
maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak, sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Yang kedua, penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2x24 jam atau 2 hari, agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan. Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai 25.000. Yang ketiga, penagihan pajak dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2x24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini, yakni sebesar Rp75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari, terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya. Yang keempat adalah penagihan lelang. Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Pengertian lelang itu adalah menjual barang-barang hasil sitaan karena tidak dapat membayar pajaknya. Selanjutnya, dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. Berikut ini yang berdasarkan penagihan PPh, PPNBM, PPN, dan bunga penagihan. Yang pertama, surat tagihan pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang keempat, surat keputusan pembetulan. Yang kelima, surat keputusan pemberatan atau putusan banding. Yang keenam, putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Berikutnya, dasar penagihan PBB. Yang pertama, surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan, dan terakhir surat tagihan pajak. Daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak dikatakan kadaluarsa jika telah melampaui batas waktu penagihan, yaitu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar penagihan pajak. Apabila penagihan pajak daluarsa, maka penagihan pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas utang pajak tersebut sudah dianggap gugur. Berikut ada video.
Berikut ini adalah referensi hasil presentasi saya. Terima kasih.